Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan mengenai soal-soal pilihan P3K kompetensi teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran bagian ke-9. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan. Semoga kawan-kawan ikut tes nanti lulus dan dapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah, langsung kita mulai dengan soal yang pertama. Proses pengelolaan surat masuk dengan memanfaatkan sistem buku agenda. Dalam konteks ini, prosedur pengurusan surat masuk merujuk pada langkah-langkah yang harus diikuti dalam menangani surat-surat yang diterima oleh suatu instansi atau entitas. Prosedur surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda adalah titik-titik. A. Penerimaan, pencatatan, penyortiran, pengarahan, penyimpanan, penyampaian. B. Penerimaan, penyortiran, pencatatan, pengarahan, penyampaian, penyimpanan. C. Penerimaan, pengarahan, pencatatan, penyimpanan, penyortiran, penyampaian. D. Penerimaan, pencatatan, penyortiran, pengarahan, penyampaian, penyimpanan. E. Penyortiran, pencatatan, penyimpanan, penerimaan, penyimpanan, penyampaian. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. A. Penerimaan. Surat masuk diterima oleh instansi. B. Penyortiran. Surat-surat yang diterima disortir berdasarkan kriteria tertentu seperti prioritas, departemen tujuan, atau jenis surat. C. Pencatatan. Informasi mengenai surat-surat yang diterima dicatat secara rinci ke dalam buku agenda atau sistem pencatatan lainnya. D. Pengarahan. Surat-surat yang telah disortir dan dicatat kemudian diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti atau memberikan respon terhadap surat tersebut. E. Penyampaian. Surat-surat yang telah diarahkan kemudian disampaikan kepada penerima yang dituju. F. Penyimpanan. Setelah surat telah ditindaklanjuti atau disampaikan, surat-surat tersebut disimpan dengan baik untuk keperluan arsip dan referensi di masa mendatang. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang pengadministrasi perkantoran yang juga merupakan pegawai aparatur sipil negara atau ASN diharapkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan profesi ASN. Prinsip-prinsip ini merujuk pada seperangkat nilai atau etika yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Berikut nilai dasar prinsip ASN adalah titik-titik. A. Memegang teguh ideologi Pancasila. B. Setia dan mempertahankan UUD 45 serta pemerintahan yang sah. C. Mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. D. Menjamin perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. E. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasannya, mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia menunjukkan komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negara dan masyarakat. ASN diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan integritas yang tinggi, serta untuk mengutamakan kepentingan publik dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Seorang pengadministrasi perkantoran yang juga merupakan pegawai aparatur sipil negara dapat menerima penghargaan jika telah menunjukkan berbagai kualitas positif dalam melaksanakan tugasnya.
kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atau kontribusi yang signifikan yang telah diberikan oleh seorang pegawai dan sebagai insentif untuk mendorong kinerja yang lebih baik di masa mendatang, yang bukan merupakan penghargaan yang dapat diberikan kepada ASN, yaitu A. Tanda kehormatan, B. Kenaikan pangkat istimewa, C. Kenaikan gaji dan tunjangan, D. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, E. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Kenaikan gaji dan tunjangan. Pembahasannya, penghargaan yang dapat diberikan kepada seorang aparatur sipil negara, termasuk pengadministrasi perkantoran, dapat berupa 1. Tanda kehormatan, 2. Kenaikan pangkat istimewa, 3. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, 4. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Oleh karena itu, kenaikan gaji dan tunjangan pilihan C bukanlah bentuk penghargaan yang biasanya diberikan kepada ASN. Kenaikan gaji dan tunjangan lebih cenderung berkaitan dengan kebijakan instansi atau peraturan yang mengatur sistem kompetensi dan tunjangan, bukan sebagai bentuk penghargaan atau prestasi atau kontribusi individu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Pengembangan karir bagi aparatur sipil negara yang menjabat sebagai pengadministrasi perkantoran harus dilakukan berdasarkan suatu landasan atau prinsip tertentu. Ini berarti bahwa ada suatu kerangka atau prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pengembangan karir ASN tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria yang jelas. Di bawah ini, yang merupakan landasan atau prinsip pengembangan karir ASN adalah kecuali A. Kualifikasi, B. Kompetensi, C. Penataan pegawai, D. Penilaian kinerja, E. Kebutuhan instansi. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Penataan pegawai. Pembahasannya, penataan pegawai tidak termasuk dalam landasan atau prinsip yang memandu pengembangan karir ASN, pengadministrasi perkantoran. Sebaliknya, penataan pegawai lebih berkaitan dengan proses administratif yang melibatkan pengaturan dan penempatan pegawai dalam struktur instansi atau unit kerja tertentu. Sementara itu, keempat pilihan lainnya, A. Kualifikasi, B. Kompetensi, D. Penilaian kinerja, dan E. Kebutuhan instansi, merupakan faktor-faktor penting yang menjadi landasan atau prinsip dalam pengembangan karir ASN, termasuk ASN yang menjabat sebagai pengadministrasi perkantoran. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan tools ... A. Kartu indeks, B. Kartu tunjuk silang, C. Outslip, D. Buku arsip, E. Ticker file. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Outslip. Pembahasannya, outslip atau slip pinjam adalah alat yang digunakan untuk mencatat ketika sebuah arsip atau berkas dipinjam dari arsip atau lemari arsip. Ini membantu dalam mengontrol peminjaman arsip.
sehingga arsip dapat dilacak dengan baik dan mencegah kehilangan. Outslip biasanya berisi informasi seperti nama peminjam, tanggal peminjam, dan judul atau deskripsi arsip yang dipinjamkan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Di bawah ini, yang bukan langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad adalah titik-titik. A. Meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya. B. Menuju tempat penyimpanan. C. Mengambil arsip yang diminta. D. Mengisi buku kas kecil. E. Mengisi bon peminjam. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Mengisi buku kas kecil. Pembahasannya, langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad adalah 1. Meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya. 2. Menuju tempat penyimpanan. 3. Mengambil arsip yang diminta. 4. Mengisi bon peminjam. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam menghadapi peningkatan permintaan selama waktu-waktu puncak, strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh seorang pengadministrasi perkantoran untuk menjaga kualitas layanan? A. Mengabaikan permintaan tambahan. B. Menutup layanan bagi pengguna baru. C. Mengurangi layanan untuk semua pelanggan. D. Menambah kapasitas dan sumber daya sementara. E. Meningkatkan tarif layanan untuk mengurangi permintaan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Menambah kapasitas dan sumber daya sementara. Pembahasannya, menambah kapasitas dan sumber daya sementara adalah strategi yang sebaiknya diterapkan oleh seorang pengadministrasi perkantoran untuk menjaga kualitas layanan saat menghadapi peningkatan permintaan selama waktu-waktu puncak. Dengan menambah kapasitas dan sumber daya sementara, seperti meningkatkan jumlah server, memperluas bandwidth, atau menambah tenaga kerja sementara, seorang pengadministrasi perkantoran dapat mengakomodasi peningkatan permintaan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Strategi ini memungkinkan seorang pengadministrasi perkantoran untuk tetap memenuhi kebutuhan pelanggan sambil menjaga reputasi layanan yang baik. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam kasus peningkatan volume keluhan pelanggan tentang performa layanan yang lambat, seorang pengadministrasi perkantoran sebaiknya titik-titik. A. Mengubah algoritma layanan tanpa pemberitahuan. B. Menonaktifkan layanan sementara untuk investigasi. C. Menolak keluhan dan mengklaim layanan berjalan normal. D. Memberikan kompensasi moneter kepada semua pelanggan. E. Mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut. Pembahasannya, mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut adalah langkah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran dalam kasus peningkatan volume keluhan pelanggan tentang performa layanan yang lambat. Dengan mengumpulkan data keluhan, seorang pengadministrasi perkantoran dapat menganalisis pola dan tren yang muncul dari keluhan pelanggan. Ini memungkinkan seorang pengadministrasi perkantoran untuk mengidentifikasi penyebab akar dari performa layanan yang lambat dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaikinya. Mengumpulkan data keluhan juga membantu dalam merancang solusi jangka panjang yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah serupa di masa depan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Saat melakukan pemeliharaan rutin pada sistem layanan, seorang pengadministrasi perkantoran
mendeteksi adanya anomali yang berpotensi menyebabkan gangguan besar. Tindakan terbaik yang harus diambil adalah A. Melanjutkan pemeliharaan tanpa melaporkan anomali. B. Mengabaikan anomali dan menyelesaikan pemeliharaan sesuai jadwal. C. Menunggu hingga anomali menjadi masalah nyata sebelum melaporkannya. D. Menghentikan pemeliharaan dan melaporkan anomali ke tim teknis segera. E. Mengubah jadwal pemeliharaan tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Menghentikan pemeliharaan dan melaporkan anomali ke tim teknis segera. Pembahasannya, menghentikan pemeliharaan dan melaporkan anomali ke tim teknis segera adalah tindakan terbaik yang harus diambil saat seorang pengadministrasi perkantoran mendeteksi adanya anomali yang berpotensi menyebabkan gangguan besar selama melakukan pemeliharaan rutin pada sistem layanan. Penting untuk segera menghentikan pemeliharaan dan melaporkan anomali ke tim teknis agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Ini memungkinkan tim teknis untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap masalah tersebut dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan sebelum terjadi gangguan yang lebih besar pada sistem layanan. Menunda atau mengabaikan anomali dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan yang dapat berdampak buruk pada operasi sistem. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang pengadministrasi perkantoran menerima laporan dari pelanggan bahwa layanan internet mereka sering terputus-putus. Seorang pengadministrasi perkantoran melakukan diagnosis awal dan menemukan tidak ada masalah pada sisi pelanggan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah A. Menyuruh pelanggan untuk mengganti perangkat mereka. B. Mengirim teknisi untuk memeriksa infrastruktur jaringan. C. Memberikan kompensasi kepada pelanggan tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. D. Mengabaikan laporan mereka karena masalah tidak ditemukan di sisi pelanggan. E. Menyuruh pelanggan menghubungi penyedia layanan lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengirim teknisi untuk memeriksa infrastruktur jaringan. Pembahasannya, mengirim teknisi untuk memeriksa infrastruktur jaringan adalah langkah berikutnya yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran. Melakukan diagnosis awal dan menemukan bahwa tidak ada masalah pada sisi pelanggan. Dengan mengirim teknisi untuk memeriksa infrastruktur jaringan, seorang pengadministrasi perkantoran dapat mengevaluasi kemungkinan masalah pada sisi penyedia layanan atau infrastruktur jaringan yang mungkin menyebabkan gangguan pada layanan internet. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin terjadi di sisi penyedia layanan atau jaringan, sehingga dapat memastikan bahwa layanan internet kembali berfungsi dengan baik bagi pelanggan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11. Dalam situasi di mana sistem operasional mengalami overload akibat permintaan yang tinggi, tindakan proaktif yang harus dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran adalah A. Menutup sementara layanan untuk mengurangi beban. B. Menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan. C. Mengabaikan masalah dan menunggu hingga permintaan menurun. D. Mengalihkan semua pelanggan ke layanan manual. E. Menginstal perangkat lunak baru tanpa pemberitahuan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan. Pembahasannya, menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan adalah tindakan proaktif yang harus dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran saat sistem operasional mengalami overload akibat permintaan yang tinggi. Dengan memberikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan,
Seorang pengadministrasi perkantoran dapat mengkomunikasikan situasi yang sedang terjadi dengan transparan kepada pelanggan. Hal ini membantu mengurangi ketidaknyamanan pelanggan dan memungkinkan mereka untuk mengetahui apa yang diharapkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Peran seorang pengadministrasi perkantoran dalam sebuah instansi pemerintahan bertugas untuk mengelola komunikasi antara berbagai divisi dalam instansi dan juga dengan lembaga lain di luar instansi terkait masalah. Selain itu, pengadministrasi perkantoran juga berperan dalam membantu pengambilan keputusan dan memecahkan masalah terkait. Pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif dari satu divisi instansi kepada departemen lain atau lembaga lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan masalah disebut titik-titik. A. Dokumen. B. Laporan. C. Keterangan. D. Catatan. E. Berita. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Laporan. Pembahasannya, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif. Laporan digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu divisi instansi kepada departemen lain atau lembaga lainnya. Tujuan utama laporan adalah untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan masalah dengan memberikan informasi yang relevan dan akurat. Dengan demikian, laporan merupakan salah satu alat penting dalam manajemen informasi yang membantu instansi dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang terkumpul dan dianalisis secara objektif.